Pria ini menculik wanita cantik dan mengurungnya di ruang bawah tanah. Cerita ini dimulai ketika seorang wanita bernama Xiaomei terlalu mudah percaya pada orang asing, hingga akhirnya ia diculik dan dikurung di sebuah ruang bawah tanah. Setiap hari, ia mengalami perlakuan kejam. Baru saja ia selesai menahan rasa sakit, pria bernama Sang Biao kembali mendekat sambil membawa senjata tajam. Ketakutan, Xiaomei langsung berlutut dan memohon ampun, bahkan rela merendahkan diri demi bertahan hidup. Namun Sang Biao tidak membunuhnya, karena ia masih ingin terus menyiksanya. Setelah pria itu pergi, Xiaomei segera mencari cara untuk melarikan diri. Ia sadar, jika terus seperti ini, hidupnya tidak akan bertahan lama. Setelah menggeledah seluruh ruangan, ia hanya menemukan seutas kawat tipis. Meski peluangnya kecil, ia tetap mencoba. Ia memasukkan kawat ke celah pintu dan berusaha keras membukanya, tetapi gagal. Ia lalu mencoba mencari jalan keluar lewat jendela kecil. Namun tiba-tiba terdengar langkah kaki mendekat. Ia buru-buru merapikan tempat tidur dan berpura-pura ketakutan di sudut ruangan. Sang Biao masuk dan memperingatkannya, membuat Xiaomei hanya bisa mengangguk ketakutan. Setelah pria itu pergi lagi, Xiaomei kembali mencoba membuka pintu. Ia menemukan celah kecil di bagian atas dan kembali memasukkan kawat. Namun lagi-lagi langkah kaki terdengar. Ia tak sempat menarik kawat dan terpaksa berpura-pura tidur. Beruntung, Sang Biao tidak menyadari apapun, meski kawat sempat tersangkut di pintu. Begitu keadaan aman, Xiaomei kembali berusaha. Kali ini ia menggunakan wadah logam untuk menekan celah pintu. Dengan usaha keras, akhirnya pintu berhasil terbuka. Ia pun keluar dengan hati-hati dan mulai mencari jalan keluar. Namun saat melewati sebuah ruangan, pemandangan di dalamnya membuatnya ketakutan. Ia tak berani bersuara dan hanya mundur perlahan. Ia lalu mencoba melarikan diri, tetapi langkah kaki Sang Biao kembali terdengar. Ia ingin kembali ke ruangannya, namun pintu sudah terkunci. Tak ada pilihan lain, ia bersembunyi di ruangan tadi. Bahkan bersembunyi di bawah sesuatu agar tidak terlihat. Dengan menahan nafas, ia menyaksikan Sang Biao bergerak di dalam ruangan. Situasi semakin menegangkan saat pria itu mulai melakukan hal mengerikan pada sesuatu di dalam ruangan. Xiaomei gemetar, tetapi tetap berusaha tenang. Saat Sang Biao lengah, Xiaomei mencoba kabur. Ia bergerak cepat, menghalangi Sang Biao dan mengunci pintu dari luar. Namun ternyata, pria itu memiliki cadangan kunci. Xiaomei segera melarikan diri melalui tangga dan akhirnya berhasil keluar rumah. Ia berlari sekuat tenaga, sadar bahwa dirinya sedang berpacu dengan waktu. Tak lama kemudian, Sang Biao mengejarnya dengan kendaraan. Xiaomei berlari ke arah sungai dan bersembunyi di bawah jembatan. Ia mengira sudah aman, tetapi ternyata Sang Biao masih di sekitar. Saat ia mencoba keluar, ia justru kembali tertangkap. Ketika sadar, Xiaomei sudah kembali di ruangan bawah tanah. Sang Biao hanya memperingatkannya dan tidak langsung membunuhnya. Ia bahkan menyuruh Xiaomei berpakaian rapi untuk makan bersama. Sikap aneh ini membuat Xiaomei semakin waspada. Ia berpura-pura patuh, lalu diam-diam mengambil alat makan untuk berjaga-jaga. Namun rencananya kembali gagal dan ia kembali dikurung, kali ini dengan rantai di lehernya. Tak lama kemudian, seorang wanita bernama Cui Hua datang ke rumah tersebut. Saat berbicara di telepon, suaranya terdengar sampai ke ruang bawah tanah. Xiaomei mencoba meminta tolong lewat pipa, berharap ia akan diselamatkan. Namun ternyata, Cui Hua justru meminta Sang Biao untuk menghabisinya. Terungkap bahwa Cui Hua adalah dalang di balik semua ini. Ia dan Xiaomei dulunya saling mengenal, dan masa lalu mereka penuh konflik. Cui Hua menyimpan dendam dan memanfaatkan Sang Biao untuk melancarkan balasannya. Namun Sang Biao ternyata tidak sepenuhnya tega melakukan yang diminta. Karena tekanan dari Cui Hua, akhirnya Sang Biao mencari target lain. Ia menjebak seorang wanita lain dengan cara merusak kendaraannya, lalu berpura-pura menawarkan bantuan. Tanpa curiga, wanita itu menerima tawaran tersebut, hingga akhirnya ia juga diculik dan dibawa ke tempat yang sama. Di ruang bawah tanah, Xiaomei mendengar suara korban baru itu. Ia segera mencoba menenangkan dan memberikan bantuan. Dengan kunci yang pernah ia curi, ia mengulurkannya melalui celah agar wanita tersebut bisa membuka pintu dan melarikan diri untuk mencari bantuan. Cerita ini pun berlanjut dengan harapan tipis dari Xiaomei yang meski berada dalam situasi putus asa, tetap berusaha menyelamatkan orang lain dan mencari jalan keluar dari mimpi buruk yang menimpanya. Babies.